Indonesia ini lagi bangga-bangga ya sama presiden baru mereka, sama Gus Dur. Di saat yang sama, lawan politiknya itu malah kegerahan, Wak. Kenapa? Karena Gus Dur ini dianggap tidak bisa diajak kompromi gitu. Gus Dur ini kan sering kan ngelakuin gebrakan-gebrakan tanpa diskusi dulu sama DPR rupanya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan menemani kalian dengan menceritakan satu lagi kisah sejarah dari bangsa kita tercinta, yaitu Indonesia. Seperti yang sudah aku tulis di judul, Wak, di malam ini aku akan bercerita tentang Gus Dur. Aku yakin kalian pasti udah tidak asing sama nama Gus Dur karena kiprahnya sebagai presiden Indonesia yang keempat. Tapi mungkin banyak juga dari kita yang belum tahu nih gimana awalnya Gus Dur ini bisa jadi presiden, apa yang terjadi di masa kepemimpinannya, dan bagaimana Gus Dur ini bisa turun dari jabatan presiden itu. Gus Dur menjadi presiden gak nyampe 2 tahun, Wak. Karena apa? Karena dilengserin sama MPR. Tentunya ada konflik yang panjang sekali sebelum akhirnya Gus Dur ini akhirnya dilengserkan. Salah satunya yaitu Gus Dur sendiri pernah ngeluarin dekret untuk membekukan MPR dan DPR. Kenapa dua kubu ini saling bertentangan? Emang awalnya ini gimana? Video ini akan lumayan panjang, Wak. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya kan. Pertanyaan kalian insya Allah akan terjawab di sini. Selain itu juga akan ada banyak detail menarik lainnya yang akan aku ceritakan di sini juga. Salah satunya yaitu momen pas Gus Dur keluar dari istana pasca dilengserkan dengan hanya memakai kaos oblong dan juga celana pendek. Kok bisa kayak gitu? Presiden loh. Jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Abdurrahman Wahid atau yang populer dengan nama Gus Dur lahir di desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 September tahun 1940. Sebenarnya Gus Dur ini lahir bukan dengan nama Abdurrahman Wahid, Wak, melainkan Abdurrahman Ad-Dakhil yang berarti sang penakluk. Nama Ad-Dakhil ini merujuk pada seorang pahlawan dari dinasti Umayyah yang berhasil menaklukkan Spanyol dan juga menyebarkan agama Islam di sana. Tapi karena nama Ad-Dakhil itu dianggap kurang familiar di Indonesia, Gus Dur pun diubah namanya menjadi Abdurrahman Wahid. Nah, diambil dari nama sang ayah yaitu Kiai Haji Wahid Hashim. Sedangkan Gus ini merupakan panggilan hormat untuk seorang anak kiai yang berarti macam abang atau mas gitulah ya kan. Nah, Gus Dur adalah anak sulung, Wak, dari 6 bersaudara. Dia lahir dari pasangan Kiai Haji Wahid Hashim dan juga Nyai Solicah. Nah, Gus Dur ini mewarisi darah ulama loh, Wak, dari keturunan ibu dan juga keturunan ayahnya, dimana kakek dari pihak ayah yang bernama Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah tokoh yang gak sembarangan, Wak. Pasti kalian juga udah gak asing sekali dengan nama beliau kan. Nah, karena beliau ini adalah pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama sekaligus juga pendiri pondok pesantren Tebu Ireng yang ada di Jawa Timur. Sedangkan kakek dari pihak ibunya Gus Dur bernama Kiai Haji Bisri Syansuri. Beliau ini merupakan pendiri pondok pesantren Mambaul Ma'rif di Denanyar, Jombang. Jadi kedua kakeknya Gus Dur ini, Wak, sama-sama ulama besar. Makanya gak heran kalau sejak kecil Gus Dur ini selalu dididik dengan ajaran agama di pesantren. Nah, selain di pesantren, Wak, Gus Dur kecil ini juga sering sekali diajak mendampingi ayahnya dalam berbagai kegiatan supaya Gus Dur ini bisa belajar ilmu-ilmu yang lain. Salah satunya yaitu waktu Gus Dur ini ikut pindah sama ayahnya ke Menteng, Jakarta Pusat pada tahun 1944 waktu Gus Dur masih berusia 4 tahun, Wak. Mereka pindah ke Jakarta gegara ayahnya itu ditunjuk menjadi pengurus kantor urusan agama bentukan Jepang. Ini waktu Indonesia belum merdeka nih, Wak, ya. Menurut ingatan Gus Dur, Wak, rumah mereka yang di Menteng ini memang sering kali tuh kedatangan tamu-tamu kan. Salah satunya adalah sering sekali didatangi tamu seorang laki-laki berpakaian hitam mirip petani. Nah, biasanya si laki-laki ini akan datang jam 8 malam dan Gus Dur lah yang akan ngebukain pintu. Laki-laki ini kelihatan akrab kali, Wak, sama ayahnya Gus Dur. Mereka bisa ngobrol sampai berjam-jam. Awalnya laki-laki itu minta dipanggil dengan nama Paman Hussein. Lalu bertahun-tahun kemudian Gus Dur baru tahu kalau laki-laki ini ternyata Tan Malaka. Dengan ngelihat sang ayah berhubungan baik sama Tan Malaka, Wak, Gus Dur pun jadi tahu kalau ayahnya adalah seorang yang open-minded. Meski keluarga mereka ini lekat sekali dengan organisasi Islam, tapi sang ayah ini tetap berhubungan baik sama orang-orang yang berbeda ideologi dengan ayahnya. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian membentuk Gus Dur menjadi pribadi yang lebih toleran lagi, Wak. Sampai akhirnya pada tanggal 18 April 1953, waktu Gus Dur sudah berusia 12 tahun, Wak, musibah terjadi di kehidupannya Gus Dur, dimana pada saat dalam perjalanan mendampingi ayahnya lagi ke pertemuan NU yang ada di Sumedang, mobil mereka tergelincir di antara Bandung Cimahi pada saat hujan turun dan langsung menabrak truk.
Arab. Sang ayah langsung terpental keluar, ambulans juga baru datang ke sana sekitar 3 jam kemudian, dan setelah dirawat sebentar, sang ayah pun wafat di tanggal 19 April tahun 1993 siang hari di usianya yang masih 38 tahun. Masih semuda itu ayahnya, Lautan massa mengiringi jenazah ayahnya dari Bandung, Jakarta sampai Surabaya, Jombang. Banyak kali masyarakat yang ngiringin jenazah bapaknya ini, Nah, momen inilah yang meneguhkan tekad Gus Dur untuk hidup bermanfaat bagi banyak orang seperti ayahnya. Nah, setahun setelah ayahnya wafat di tahun 1954, Gus Dur masuk SMEP Tanah Abang, Gus Dur ini juga sebenarnya cerdas sekali, tapi dia ogah-ogahan waktu itu ngerjain PR. Akhirnya nggak naik kelas, dan waktu ditanya ya kan kenapa kok nggak mau ngerjain PR apa segala macam, dia mengaku dia lebih tertarik nonton film atau nonton bola. Nah, ibunya lalu mengirimkan Gus Dur untuk mondok di pesantren Al Munawir Krapyak untuk bisa belajar dan juga mengasah banyak bahasa seperti bahasa Arab, Inggris, Belanda, Prancis gitu ya kan. Nah, kemudian di tahun 1957 beliau pindah ke pesantren Tegal Rejo dan menuntaskan studi yang harusnya 4 tahun jadi 2 tahun aja sama Gus Dur. Lalu di tahun 1963 beliau pindah ke Al Azhar, sekolah di sana, tapi ditempatkan di kelas pemula waktu itu. Dan di tahun 1966 beliau pindah ke Universitas Baghdad, lulusnya di tahun 1970. Rencananya beliau mau S2 di Eropa, tapi kandas karena ijazah sebelumnya itu macam nggak diakui apa kayak gimana lah gitu. Sehingga pada pertengahan tahun 1971 Gus Dur pun pulang ke Indonesia dan mulai menapaki karirnya. Nah, kalau kalian mau tahu, awal karir seorang Gus Dur ini dimulai di bidang pendidikan loh, bukan politik. Jadi sekitar tahun 1970-an itu, Gus Dur ini bekerja di LP3S, Lembaga Penelitian Pendidikan dan juga Penerangan Ekonomi Sosial, sambil rutin mengisi seminar di sana. Namun, penghasilan dari situ belum cukup untuk hidupin keluarganya. Apalagi pada saat itu juga Gus Dur sudah menikah dengan Sinta Nuria dan juga sudah punya 2 orang anak, Alisa sama Yeni. Nah, demi bisa bertahan hidup, mereka berdua nih, suami istri ini pun bahkan sempat berjualan kacang goreng tiap malam, katanya kayak gitu. Keadaan membaik pada saat Gus Dur ini diminta untuk mengajar fikih di sebuah pondok pesantren yang bernama Tambak Beras yang ada di Jombang. Meski sempat ditolak karena Gus Dur ini belum punya ijazah, Gus Dur akhirnya diberikan izin langsung oleh sang kiai untuk menjadi guru di sana. Dengan gaya santai dan penuh humoris, Gus Dur pun menjadi guru favorit santri-santri yang ada di pesantren itu. Popularitasnya pun semakin melonjak. Beliau juga mulai sering diundang mengisi ceramah, seminar, hingga menjadi dosen di Universitas Hasyim Asy'ari, dan di sini hidupnya sudah terasa lebih stabil dan juga penuh arah. Sampailah suatu hari sebuah kecelakaan motor pada tahun 1978 pun mengubah segalanya dan membawa Gus Dur ke babak baru dalam hidupnya. Jadi di tahun 1978 itu, waktu Gus Dur berusia 38 tahun, Gus Dur ditabrak mobil lagi pada saat naik motor ke pesantren. Nah, hal itulah yang membuat retina mata kirinya lepas. Waktu itu dokter menyarankan Gus Dur untuk bed rest total, tapi di sini Gus Dur masih sering juga melakukan kegemarannya, yaitu tetap membaca, tetap menulis, dan juga mengisi seminar-seminar. Akibatnya pemulihan mata Gus Dur pun jadi tersendat karena Gus Dur kan harus bolak-balik ke Jakarta nih untuk perawatan yang di Jakarta. Dan dari sinilah Gus Dur pun kepikiran, ya udahlah apa sekalian aku pindah aja ya ke Jakarta gitu. Dan kebetulan di momen yang sama Kiai Haji Bisri Syansuri, yaitu kakek dari pihak ibu, ngajak Gus Dur untuk bergabung ke jajaran pengurus NU. Gus Dur sempat ragu karena NU pada saat itu, di saat usia 38 tahun itu, NU ini udah berada di bawah payung politik P3. Padahal NU ini kan mulanya waktu didirikan di tahun 1926 kan adalah ormas keagamaan kan, sempat juga ikut masyumi katanya setelah tahun 1945, terus keluar di tahun 1952. Nah, di tahun 1973 gabung ke P3 sama kebijakan Orde Baru, kebijakan Soeharto. Nah, ajakan sang kakek ini datang sampai 3 kali ke Gus Dur. Nah, di situ yang awalnya ragu, Gus Dur tiba-tiba langsung teringat itu sama pesan ibunya setelah ayahnya wafat, kalau suatu hari Gus Dur harus meneruskan pekerjaan ayah. Merasa memang panggilannya ada di NU, Gus Dur pun akhirnya menerima amanah itu. Dia pun bawa lah itu keluarganya pindah ke Jakarta, sekaligus juga tadi melanjutkan perawatan mata dan juga memulai mengabdi di PBNU tadi tuh. Pindahlah ini ke Jakarta.
Dah, setelah gabung menjadi pengurus, Wak, Gus Dur pun sadar kalau rezim Soeharto kala itu terlalu mengekang mereka, Wak. Akhirnya Gus Dur ngasih masukan nih ke kiai-kiai senior di sana untuk ngeluarin NU dari P3 biar mereka bisa jadi organisasi yang independen lah gitu. Jadi nggak terikat sama partai dan juga rezim lagi lah gitu kan. Nah, saran dari Gus Dur ini diterima. Akhirnya pada tahun 1984 melalui musyawarah akbar disepakati lah, Wak, kalau NU resmi keluar dari P3. Dan di musyawarah itu juga Gus Dur malah dapat amanah baru, Wak. Amanah yang jauh lebih besar lagi, yaitu dia terpilih jadi ketua umum PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi sejak saat itu Gus Dur ini bukan cuma pengurus biasa aja, Wak, tapi dialah ketuanya. Oke. Nah, di era kepemimpinannya Gus Dur ini, Wak, Gus Dur menjadikan NU bersuara kritis terhadap Orde Baru. Dia mengecam maraknya korupsi, kebijakan yang merugikan rakyat, hingga pembatasan kebebasan pers itu. Nah, popularitas inilah yang bikin pemimpin kala itu, yaitu Soeharto, macam resah, Wak. Lahirlah waktu itu manuver ABG. Apa? Asal bukan Gus Dur. Ada juga upaya-upaya menyusup ke internal NU supaya Gus Dur ini tidak terpilih lagi jadi ketua. Tapi usaha itu sia-sia karena pendukungnya Gus Dur ini terlalu banyak, Wak. Banyak kali pendukung beliau. Di musyawarah akbar berikutnya Gus Dur malah terpilih lagi jadi ketua PBNU. Bahkan bukan cuma satu periode aja, Wak. 3 periode. Periode pertama 84 sampai 89, periode kedua 89 sampai 94, periode ketiga 94 sampai 99. Nah, dari sini karir Gus Dur pun terus meningkat sampai puncaknya pada tahun 1999, Gus Dur ikut serta dalam perebutan kursi presiden di sidang umum MPR. Dan disinilah salah satu ajang politik paling panas kali, Wak, di era reformasi terjadi. Penasaran gimana ceritanya Gus Dur yang dari seorang ketua ormas ini tiba-tiba dicalonkan jadi presiden? Masuk gitu. Oke, sebelum aku bercerita tentang pencalonan Gus Dur sebagai seorang presiden, Wak, aku mau jelasin dulu soal proses pemilu dan juga jajaran pemerintah pada masa itu, Wak, ya. Pada masa itu beda jauh sama sekarang. Jadi, dari rentang tahun 1955 sampai 1999, Wak, pemilu ini ditujukan buat memilih partai politik yang masuk ke DPR. Jadi bukan milih presiden sama wakil presiden, Wak, melainkan partai politik buat di DPR gitu ya. Ini pun yang dipilih bukan orangnya, cuman partainya aja. Jadi nanti yang dicoblos itu logo partainya. Nah, hasil pemilu ini, Wak, akan menentukan jumlah kursi masing-masing partai di DPR. Jadi misalnya nih, partai A menang 30% suara kan. Nah, itu berarti 30% anggota DPR akan diambil dari partai A gitu. Makin banyak persentasenya berarti makin banyak juga kursi yang didapat sama si partai yang menang ini gitulah istilahnya. Gitu juga sebaliknya. Kalau makin dikit dikit juga jatah kau menjadi anggota DPR kayak gitu. Terus setelah pemilihan DPR itu selesai, Wak, ada lagi tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah membentuk MPR. Nah, MPR ini, Wak, gabungan dari 3 kelompok, yaitu utusan daerah atau perwakilan tiap provinsi yang ditunjuk sama DPRD. Terus ada utusan golongan, ini macam tokoh masyarakat, TNI serta Polri, dan juga anggota DPR. Oke, nah setiap orang yang masuk DPR ini, Wak, pasti akan langsung masuk MPR juga. Jadi kurang lebih orang-orang MPR ini sama juga dengan orang-orang DPR. Cuman karena di MPR ini ada utusan tadi yang 2 tadi tuh, utusan daerah sama utusan golongan, anggota MPR ini memang lebih banyak anggotanya daripada DPR. Tapi meskipun anggotanya kurang lebih sama, Wak, MPR sama DPR ini tetap punya tugas yang berbeda. Waktu itu MPR ini dianggap sebagai lembaga tertingginya negara. Jadi kedudukannya itu memang lebih tinggi dari DPR dan juga lembaga-lembaga lain. Oke, nah MPR bertugas untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN, yaitu apa? Rencana pembangunan yang akan dikerjakan presiden selama 1 periode ke depan. Oke, dan MPR ini, Wak, juga bertugas untuk memilih presiden serta wakil presidennya. Makanya dulu itu presiden sama wakil itu kan nggak dipilih langsung macam sekarang kan, nggak dipilih langsung sama rakyat ya kan, lewat pemilu itu bukan, karena itu sudah menjadi tugasnya siapa? MPR. Pintar kalian. Nah, sementara itu DPR apa tugasnya, Nadia? Nah, DPR ini bertugas untuk membuat undang-undang bersama presiden. Dia juga bertugas untuk membahas rencana anggaran negara, mengawasi jalannya pemerintahan, dan yang paling penting adalah DPR ini menjadi wadah untuk menampung aspirasi rakyat. Namanya juga kan Dewan Perwakilan Rakyat kan. Wah, berarti kalau rakyat ini butuh apa-apa, ya udah tinggal bilang ke DPR. Nanti DPR ini bakal ngebuka telinga mereka selebar-lebarnya untuk bisa ngedengerin suara rakyat. Harusnya kayak gitu, ya kan? Harusnya kayak gitu. Oke, udah itu pemisahan antara MPR sama DPR pada masa itu, Wak, ya.
Mas sekarang DPR-nya masih sama tugasnya, cuman ya udah. Oke, bip. Nah, ada lagi, kita balik lagi ke kisahnya Gus Dur. Jadi sepanjang tahun 1998 sampai 1999 itu, satu tahun ini, kondisi di Indonesia kan lagi gonjang-ganjing kali ya kan. Karena apa? Karena krisis moneter, ada juga banyak pelanggaran HAM, dan orang-orang pun ikutan demo nih untuk menuntut reformasi. Nah, situasi inilah yang membuat rakyat Indonesia ngedesak siapa? Presiden Soeharto untuk mundur dari kursi presiden yang sudah dijabatnya selama berapa lama? 32 tahun. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Akhirnya di situ Soeharto pun resmi mundur di bulan Mei 98 dan jabatan presiden langsung digantikan sama wakilnya B.J. Habibie. Nah, masa jabatan B.J. Habibie ini juga nggak lama, cuma sekitar 1 tahun 5 bulan dari bulan Mei 98 sampai Oktober 99. Waktu itu B.J. Habibie ini cuma ngelanjutin periode yang seharusnya diemban sama Presiden Soeharto. Setelah periode B.J. Habibie selesai, ada 2 kandidat ini, kandidat kuat untuk calon presiden. Kan udah habis nih masa pemerintahan, kan sudah presiden baru kan. Ada 2 kandidat. Kandidat pertama B.J. Habibie yang diusung sama Golkar, dan kandidat kedua Megawati diusung siapa? PDIP. Dan FYI, PDIP itu menang pemilu DPR 99 ini dengan persentase 30% suara. Jadi 153 kursi dari 500 kursi. Ya, 30%. Dan hal inilah yang membuat banyak orang yang mengunggulkan Megawati. Tapi di sini partai-partai Islam jadi was-was. Kenapa? Mengingat pengalaman era Soekarno, which is ayahnya Megawati, yang kerap sekali menyingkirkan, katanya kerap menyingkirkan kekuatan politik Islam dan lebih condong ke nasionalis sekuler. Jadi akhirnya bikin mereka takut kembali tersisih gitu loh. Nah, akhirnya karena partai-partai politik ini nggak mau hal yang sama keulang lagi, mereka pun bergabunglah jadi satu koalisi nih yang disebut Poros Tengah. Nah, koalisi ini digagas sama Amin Rais. Amin Rais ini waktu itu jadi ketua Partai Amanat Rakyat PAN, sekaligus juga ketua MPR pada masa itu. Amin Rais dan koalisi Poros Tengah ini, koalisi Poros Tengah ini langsung mencari kandidat lain nih untuk bisa menyaingi tanda kutip Megawati. Karena mereka berbasis Islam ya kan, otomatis mereka nyari kandidat dari organisasi Islam juga. Dan orang yang langsung mereka pilih adalah Gus Dur. Orang yang belum pernah betul-betul terjun langsung ke dunia politik nih, tapi Gus Dur ini dianggap punya pengaruh sebesar itu pada masa itu. Akhirnya masuklah Gus Dur, masuknya Gus Dur dalam pencalonan presiden ini awalnya nggak terlalu digubris sama orang-orang. Nggak, bahkan nih ya, Gus Dur itu cenderung macam diremehin gitu loh. Jadi di sini orang-orang tuh macam yakin Gus Dur tuh bakal kalah, sedangkan yang menang tuh pasti siapa? Kalau nggak B.J. Habibie ya Megawati. Pasti itu dalam pikiran orang-orang waktu itu. Sempet di-underestimate kan lah gitu, Dah, akhirnya udah mau pemilihan nih. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba untuk milih presiden berikutnya. Pada tanggal 20 Oktober 99, MPR pun menggelar sidang untuk pemilihan presiden. Sidang ini diadakan malam hari, sedangkan di siangnya, di sebelumnya mereka lebih dulu ngadain sidang umum untuk menerima laporan pertanggungjawaban dari B.J. Habibie selama jadi presiden kemarin. Waktu di siang hari itu, di luar dugaan, ternyata MPR menolak laporan pertanggungjawaban B.J. Habibie. Nah, penolakan inilah yang bikin B.J. Habibie akhirnya memutuskan untuk ngundurin diri dari pencalonan presiden. Alhasil kandidatnya cuma tinggal berapa? Cuma tinggal 2, Megawati sama Gus Dur ya kan. Nah, itu di siangnya nih. Terus malam harinya pas sidang dimulai, orang-orang tuh di sana udah yakin kali ini pasti Megawati yang bakal menang jadi presiden. Dan sesuai dugaan, pas perhitungan pertama perhitungan suara pertama dimulai, Megawati udah duluan dapat banyak sekali perolehan suara, jauh lebih banyak dari Gus Dur. Megawati gitulah mungkin kata itu. Megawati tinggi naik Gus Dur dikit aja. Tapi udah masuk tengah jalan, perlahan-lahan Gus Dur mulai nyalip. Sampai akhirnya pas perhitungan selesai, Gus Dur ternyata lebih unggul 60 suara dari Megawati. Itu berarti Gus Dur lah yang naik atau yang menang menjadi presiden. Menang 60 suara. Gus Dur, Presiden Republik Indonesia masa bakti 1999 sampai 2004. Ada yang terhormat Saudara Abdurrahman Wahid. Seketika ruang sidang MPR itu langsung dipenuhi gegap gempita, Para pendukung Gus Dur khususnya dari itulah tadi Poros Tengah langsung bersorak-sorak mengucapkan takbir
takbir semuanya. Sedangkan Megawati dan juga pendukungnya meski tetap bersikap tenang, Wak, mereka kelihatan kaget betul sama hasil perhitungan ini. Ya, nggak cuma mereka aja, Wak. Rasa-rasanya malam itu semua orang Indonesia juga kaget. Bahkan 2 hari kemudian nih, Wak, ya, majalah The Economist langsung majang foto Gus Dur dengan artikel berita judulnya, astagfirullahaladzim, judulnya kayak gini. Astaga, Gus Dur yang terpilih Presiden baru Indonesia yang mengejutkan. Itu highlightnya, Wak. Nah, di momen ini Gus Dur sadar kalau kemenangannya ini akan membuat pendukungnya PDIP pasti ngamuk nih. Bahkan tersiar juga rumor, Wak, kalau pendukung PDIP ini udah siap-siap mau demo tuh gara-gara kekalahan mereka. Akhirnya untuk meredam kemarahan mereka, Gus Dur pun meyakinkan orang-orang di jajaran MPR untuk ngevote Megawati waktu pemilihan wakil presiden nanti. Jadi voting presiden sama wakil presiden kan memang beda hari, Wak. Dan ternyata usaha itu berhasil. Pada tanggal 21 Oktober 99, Megawati resmi dilantik menjadi wakil presiden. Presidennya Gus Dur, periode 99. Oke. Inilah yang membuka babak pemerintahan duet antara Gus Dur dan Megawati yang akan kita kupas setelah ini. Masuk. Nah, adalah tuh ya kan. Gak lama setelah dilantik, Wak, Gus Dur sama Megawati pun segera langsung menjalankan roda pemerintahan. Di awal kepemimpinannya, Gus Dur langsung memperlihatkan taringnya, Wak. Dimana Gus Dur langsung bikin gebrakan. Gebrakan pertama yang dilakukan adalah membubarkan 2 kementerian sekaligus. Kementerian apa? Pertama Kementerian Penerangan dan yang kedua Kementerian Sosial. Alasannya ringkas, Wak. Dulu itu Kementerian Penerangan di era Orde Baru dipakai untuk membungkam media katanya. Makanya dibubarkan sama Gus Dur demi kebebasan pers. Sementara Kementerian Sosial dibubarkan karena dinilai merupakan sarang korupsi. Gus Dur pernah bilang kayak gini, Wak. Kalau tikus sudah menguasai lumbung padi, lumbungnya saja yang sekalian dimusnahkan. Nah, maka itulah Kementerian Sosial itu dibubarkan untuk memutus jejaring korupsi ya kayak gitu. Nah, di balik sikap yang berani dan tegas ini, Wak, Gus Dur ini juga dikenal humanis. Jadi contohnya ada lagi waktu Gus Dur menangani konflik OPM di Papua. Gus Dur ini datang langsung ke sana dengan pendekatan humanis. Jadi bukan pakai senjata, Wak, ya. Beliau datang berdialog dan juga mengajak Papua untuk tetap dalam Indonesia sambil juga menghargai identitas mereka, di mana bintang kejora bendera mereka kala itu boleh dikibarkan di sana asal berdampingan dan tidak lebih tinggi dari merah putih. Gus Dur minta kayak gitu. Dan hasilnya warga Papua merasa lebih didengar, Wak, dan juga merasa lebih dimanusiakan lagi. Selain humanis, salah satu sifat Gus Dur yang sangat menonjol adalah toleran. Salah satu contohnya yaitu waktu Gus Dur menghapus larangan Imlek dan juga diskriminasi terhadap rakyat Tionghoa. Buat kalian yang mungkin belum tahu, Wak, jadi di era Orde Baru itu warga keturunan Tionghoa ini mengalami diskriminasi memang, Wak. Perayaan Imlek itu dilarang, aksara Mandarin dibatasi, hingga kebudayaan seperti barongsai itu menghilang di Orde Baru tuh. Konghucu pun nggak diakui. Nah, karena Gus Dur menilai itu adalah hal yang tidak adil, akhirnya pada tanggal 17 Januari 2000 Gus Dur mencabut larangan Imlek dan juga mengakui Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia, sehingga identitas dari agama-agama mereka ini atau identitas asli mereka bisa dicantumkan di KTP gitu. Sebenarnya masih banyak, Wak, prestasi-prestasi Gus Dur yang lain selama menjadi presiden, tapi juga nggak muat kalau misalnya aku sebutin semuanya di sini ya. Kalian boleh cari-cari lagi. Pokok intinya semua prestasi itu membuat Gus Dur ini makin dicintai sama rakyat Indonesia. Bukan cuman sama kaum muslim aja, Wak, tapi juga masyarakat dari latar belakang agama dan juga etnis yang berbeda-beda. Sikap Gus Dur yang toleran ini dan juga yang sangat menghargai keberagaman ini, Wak, akhirnya membuat Gus Dur pun sempat dijuluki sebagai bapak pluralisme. Nah, pokoknya sangat puas lah, Wak, masyarakat di awal kepemimpinannya Gus Dur. Tapi waktu rakyat Indonesia ini lagi bangga-bangga ya sama presiden baru mereka, sama Gus Dur, di saat yang sama lawan politiknya itu malah kegerahan, Wak. Kenapa? Karena Gus Dur ini dianggap tidak bisa diajak kompromi gitu. Gus Dur ini kan sering kan ngelakuin gebrakan-gebrakan tanpa diskusi dulu sama DPR rupanya. Nah, sebenarnya Gus Dur itu memang nggak harus selalu nunggu persetujuan DPR untuk bisa ngelakuin sesuatu sih, Wak. Sebagai presiden, Gus Dur ini punya kewenangan sendiri. Tapi kalau Gus Dur itu nggak bilang apa-apa ke DPR soal kewenangannya itu, DPR ini macam ngerasa dilangkahi gitu. Emang Gus Dur ngelakuin apa dan sampai DPR tuh ngerasa dilangkahi? Banyak, Wak, banyak. Pertama nih yang aku sebutin di awal tadi itulah yang waktu Gus Dur tiba-tiba ngebubarin Kementerian Penerangan sama Kementerian Sosial itu. Dari momen itu aja DPR udah kaget loh.
langsung dibubarin lah. Padahal itu baru permulaan. Dan kalian tahu apa gebrakan selanjutnya? Gus Dur tercatat pernah 12 kali melakukan pencopotan dan juga pergantian menteri. Pergantian menteri itu dilakukan sama Gus Dur dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang karena terindikasi korupsi, ada yang terlibat pelanggaran HAM, ada yang tidak sejalan sama visi misi pemerintah, dan ada juga yang disinyalir sebagai anteknya rezim Orde Baru, dan lain-lain banyak tuh. 12 menteri copot sama dia. Tapi meskipun pencopotan itu dilakukan bukan tanpa alasan, tetap aja ini bikin DPR jadi marah, Wak. DPR menilai Gus Dur itu berbuat sesukanya sendiri. Dan kemarin ini memuncak juga waktu Gus Dur mencopot jabatan Kapolri yang diemban oleh Jenderal Pol Surojo Bimantoro, Wak. Ini puncak juga nih. Pencopotan Kapolri ini memang beda dari pencopotan menteri, Wak. Kalau pencopotan menteri ini pada dasarnya merupakan kewenangan presiden, tapi kalau buat nyopot Kapolri, presiden memang harus nunggu izin dulu dari DPR. Harus. Kenapa? Karena ya memang itu aturannya. Makanya waktu Kapolri ikutan dicopot, DPR udah nggak bisa lagi macam nahan kesal mereka. Wah, akhirnya dari situlah isu-isu tentang pengelengserannya Gus Dur mulai santer lagi dibicarakan. Dilengserin Gus Dur, dilengserin, wah, masuk. Nah, jadi seiring dengan makin banyaknya gebrakan Gus Dur, banyak kan elit-elit di DPR dan juga lembaga negara yang jadi was-was kan, Wak. Karena Gus Dur ini dianggap sulit sekali diajak kompromi dan berisiko mengancam jatah politik mereka. Dari situlah tuh muncullah wacana untuk melengsarkan Gus Dur. Nah, karena pada saat itu MPR ini adalah lembaga tertinggi, Wak. Jadi hanya MPR lah yang bisa menghentikan Gus Dur sebagai presiden. Udah pasti MPR aja. Tapi tentu di sini tetap harus dengan alasan yang sah, ya kan? Entah itu Gus Dur dianggap melanggar GBHN atau mungkin Gus Dur ini dinilai tidak layak memimpin. Jadi tetap harus ada alasan, yang nggak boleh main dicopot kayak gitu aja. Harus ada alasannya dan sah. Akhirnya di situ orang-orang yang nggak suka sama Gus Dur ini, Wak, mulai nyari-nyari lah alasan itu. Awalnya mereka bilang, kalau mau ngelengserin Gus Dur ini, kita mesti cari alasan lain yang lebih kuat nih. Dan di sini nih ya, kita nggak bisa loh lakuin ini sendiri. Kita mesti bikin operasi khusus untuk melengsarkan Gus Dur. Operasi khusus ya. Ayo kita kerjasama sama BIN, sama Badan Intelijen. Nah, kabar tentang adanya operasi pelengseran Gus Dur ini, Wak, diceritakan dalam buku yang berjudul Perjalanan Intelijen Santri yang ditulis oleh As'ad Said Ali, ya, yaitu ini mantan wakil kepala BIN bahkan. Di buku itu disebutin bahwa pada bulan Desember 2000, BIN dengar isu tentang operasi pelengseran Presiden Gus Dur yang dikasih nama mesin waktu. Pas dicari tahu lebih detail lagi, Wak, BIN ini dapat 7 nama dari internal mereka yang terlibat dalam operasi mesin waktu ini. Ada 7 nama ini, tapi sampai sekarang 7 nama ini nggak pernah dibocorin. Siapa-siapa aja nggak ada yang tahu. Nah, info soal operasi ini akhirnya sampai, Wak, ke Gus Dur. BIN sendiri yang ngelapor ke Gus Dur tuh. Dilaporin ke Gus Dur kan. Nah, waktu dengar itu Gus Dur responnya santai. Saya nggak bikin salah apa-apa kok. Jadi ya udah, tenang aja. Orang BIN bilang lagi, Pak, tapi lawan Bapak tuh udah nyiapin 3 alasan loh, Pak, untuk lengserin Bapak. Ini bukan operasi main-main, Pak. Gus Dur bilang lagi, untuk menjatuhkan saya setidaknya butuh dukungan politik dari Amin Rais, Ketua MPR, dan juga Megawati, Wakil Presiden. Tapi saya nggak perlu khawatir, 2 orang tadi tidak akan menyusahkan hidup saya kok, kata Gus Dur, Wak. Awalnya Gus Dur memang nggak terlalu ambil pusing tuh sama isu-isu pelengseran ini. Tapi nggak lama kemudian operasi mesin waktu ini pun makin kelihatan pergerakannya, Wak. Seperti yang sudah aku sebutkan tadi, mereka kan udah nyiapin berapa? 3 alasan kan untuk ngelengserin Gus Dur. Nah, alasan itu apa, Nadia? Alasan itu adalah, pertama, Gus Dur ini dituduh melakukan tindak pidana korupsi di Yayasan Bulog sebesar 35 miliar rupiah. Ini disebut Bulog Gate waktu itu, Wak. Terus yang kedua, Gus Dur ini dituduh menggelapkan dana sumbangan dari Sultan Brunei sebesar 2 juta USD. Ini disebut Brunei Gate. Dan alasan ketiga, Gus Dur ini dituduh melanggar hukum dengan memberhentikan tadi itulah Kapolri tanpa persetujuan DPR. 3 alasan udah siapin sama mereka. Nah, makin hari berita tentang ketiga tuduhan ini, Wak, makin panas. Rasa-rasanya ada kali yang sengaja menggiring opini publik biar rakyat tuh percaya kalau Gus Dur ini bersalah atas 3 hal ini. Akhirnya dari situ usulan untuk mengevaluasi Gus Dur pun makin ramai diperbincangkan. Bahkan Amin Rais yang awalnya berdiri paling depan waktu ngusulin Gus Dur jadi presiden, Wak, ya, akhirnya juga beralih nyerang Gus Dur, Wak. Sebagai ketua MPR kan Amin Rais ini kan. Sebagai ketua MPR, Amin Rais setuju untuk mengevaluasi Gus Dur. Sedangkan Megawati, wakil presidennya Gus Dur ini, cuman
bersikap diam aja katanya. Jadi dia nggak nyerang tapi juga nggak ngebela Gus Dur. Oke. Nah, mengevaluasi kerja presiden ini, Wak, sudah pasti termasuk dalam kewenangannya MPR. Sedangkan DPR boleh ikut campur, tapi ada caranya. Caranya dengan mengajukan memorandum atau peringatan resmi ke presiden. Nah, nanti lewat peringatan itu DPR bisa bilang nih ke presiden, Bapak, kerjaan Bapak nggak beres nih Pak, cobalah Bapak perbaiki ya, kayak gitulah istilahnya. Kalau peringatan itu nggak ditanggepin sama presiden, barulah DPR ini ngusulin ke MPR buat ngadain sidang evaluasi kerja presiden. Batasnya DPR cuma sampai gitu. Nah, hal inilah yang terjadi sama Gus Dur, Pak. Dimana pada bulan Februari 2001, DPR ngeluarin memorandum pertama mereka yang berisi teguran tentang tadi skandal Bulogate sama Brunei Gate tadi yang menyeret Gus Dur. Lalu 2 bulan kemudian, pada bulan April 2001, DPR kembali lagi merilis memorandum yang kedua. Isinya juga kurang lebih sama, Wak. Nah, adanya memorandum ini jelas bikin hubungan DPR sama Gus Dur ya makin gak baik, makin panas ya kan. Walaupun Gus Dur ini terlihat santai-santai aja, Wak, suatu hari nih, pas mereka lagi rapat bersama, Gus Dur nyeletuk. Keterangan saya tidak begitu dipahami karena memang gak jelas di sini beda antara DPR sama taman kanak-kanak. Itu katanya. DPR dibilang mirip anak TK sama Gus Dur. Celutukan itu langsung bikin DPR makin meradang dia. Walaupun itu cuma celutukan humor, Wak, ya tetap aja DPR ngerasa Gus Dur sudah melecehkan martabat mereka ya kan. Akhirnya DPR pun betulan ngusulin ke MPR untuk segera menggelar sidang evaluasi Gus Dur. Jadi macam DPR itu menganggap Gus Dur tidak menanggapi memorandum kami gitu. Langsung ke DPR, ke MPR. Dan saran itu langsung diterima sama MPR, Wak. Nah, ngelihat pergerakan DPR yang makin gak terkendali ini, Gus Dur pun ngambil keputusan tegas. Langsung. Dia tahu DPR langsung ngasih tahu MPR untuk mengevaluasi Gus Dur. Waktu itu, di dini harinya, Wak, tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur langsung mengeluarkan 3 poin dekret presiden. Dekret itu apa? Dekret itu adalah pengumuman resmi atau keputusan sepihak yang dikeluarkan langsung oleh presiden. Jadi di dalam dekret ini presiden udah nggak perlu lagi minta persetujuan siapa-siapa. Langsung dikeluarkan dekret. Apa isi dekretnya? Dekret itu berisi yang pertama, membekukan MPR dan DPR. Terus kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan juga menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu 1 tahun. Terus yang ketiga, menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar. Kita fokus ke poin pertama ini, Wak, ya. DPR dan MPR mau dibekukan sama Gus Dur. Sebenarnya Gus Dur tuh tahu kalau dia nggak punya kewenangan untuk melakukan itu. Tahu betul Gus Dur. Apalagi pada saat itu MPR kan kedudukan lebih tinggi daripada presiden kan, Wak. Gus Dur tahu kok kalau dekretnya ini nggak akan terlaksana. Tahu aku. Tapi di sini Gus Dur punya alasan sendiri kenapa dia ngeluarin dekret ini, Wak. Alasannya adalah biar suatu hari nanti sejarah membuktikan siapa yang benar dalam masalah ini. Gus Dur atau MPR dan DPR. Dapat jawabannya? Bipkan aja. Lanjut lagi nih, Wak, ya. Masih di hari yang sama dengan dikeluarkan yang dekret tadi, pada tanggal 23 Juli 2001 siang, MPR pun langsung menggelar sidang istimewa, Wak. Awalnya sidang istimewa ini mau digelar di bulan Agustus memang, tapi karena pagi-pagi buta tadi Gus Dur udah ngeluarin dekret yang bikin semua orang geger, MPR pun langsung memajukan siangnya di hari itu juga gitu loh. Nah, sidang istimewa MPR ini berlangsung cepat, Wak, cepat, hitungan jam aja, dan di sidang itu bahkan nggak dihadiri sama Gus Dur loh, Wak. Nggak. Lalu hasil putusannya seperti yang sudah bisa kita tebak semua. Setelah menjabat hanya dalam waktu 1 tahun 9 bulan, Gus Dur resmi dilengsarkan dari kursi presiden. Terus sore harinya Megawati langsung dilantik menjadi presiden untuk ngegantiin Gus Dur. Pas pelantikan itu terjadi, posisinya Gus Dur itu masih di Istana Negara loh, Wak. Masih. Lalu di malam harinya barulah Gus Dur meninggalkan istana dengan didampingi sang anak, Ibu Yeni Wahid. Kalau kalian pernah ngeliat foto ini, Wak, pernah kan? Ini adalah foto waktu Gus Dur keluar istana cuman pakai kaos oblong sama celana pendek aja. Sebagian orang mungkin menganggap penampilan ini nggak pantas, tapi untuk Gus Dur, Wak, Gus Dur selalu punya alasan di balik semua yang dia lakukan. Jadi waktu pendukung Gus Dur yang nggak terima sama aksi pelengseran ini, Wak, udah siap-siap mau demo nih. Nah, untuk mencegah hal itu, Gus Dur pun keluar istana tanpa pakai atribut kepresidenan. Gus Dur bilang, kenapa sih lakukan itu? Itu biar saya nggak dianggap presiden, biar orang adem hatinya dan nggak jadi marah.
Itu maksudnya kenapa dia pakai baju itu, Wak. Gus Dur pun pergi dari istana tanpa pengawalan loh, Wak. Gus Dur pulang lah itu ke rumah keluarganya dia sebagai rakyat biasa. Walau Gus Dur meyakini pelengseran ini didasari oleh kepentingan golongan, Wak, tapi pasca pelengseran itu Gus Dur sudah tidak pernah nyerang balik lawan yang menjatuhkannya, nggak pernah. Setiap kali ditanya soal kejadian ini, Gus Dur cuma bilang, biarkan sejarah yang menjawab. Dan betul aja ya kan, sampai hari ini tidak ada satupun yang bisa ngebuktiin kalau Gus Dur pernah korupsi atau menggelapkan uang sumbangan, nggak ada. Sedangkan masalah tentang pencopotan Kapolri itu, Wak, yang katanya nggak diskusi dulu sama DPR itu juga terbukti salah. Karena nyatanya Gus Dur pernah konsultasi sama DPR. Cuma akhirnya dipelintir tuh seolah-olah itu adalah keputusan sepihaknya Gus Dur. Dan nyatanya Gus Dur nggak nyopot Kapolri rupanya, Wak. Enggak, cuma dinonaktifkan aja. Jadi secara hukum sebenarnya Gus Dur ini nggak ngelanggar konstitusi apa tidak. Tapi kalau memang Gus Dur nggak bersalah, nah dia kenapa Gus Dur nggak sibuk bela diri ya? Kenapa harus nunggu sejarah membuktikan sendiri juga? Nah, aku rasa jawabannya jelas, Wak. Gus Dur pernah bilang tidak ada kekuasaan yang layak dipertahankan dengan pertumpahan darah. Hal inilah yang menunjukkan kalau kekuasaan bukan tujuan utama dalam hidupnya Gus Dur. Malahan ada sumber juga yang bilang, Wak, kalau Gus Dur adalah satu-satunya presiden yang pernah bikin kebijakan untuk mengurangi kekuasaan. Mengurangi kekuasaan, bukan nambah kekuasaan. Caranya apa? Itulah tadi dengan ngeluarin dekret pembekuan MPR DPR itu. Di masa jabatan yang sesingkat itu, Wak, Gus Dur berani berusaha mengembalikan kekuasaan ini penuh ke tangan rakyat. Pada akhirnya Gus Dur memang kalah dalam pertarungan kekuasaan ini, tapi Gus Dur menang di hati rakyat Indonesia. Terlepas dari fitnah yang pernah mengotori namanya, orang-orang tetap mencintai Gus Dur sebagai pemimpin yang bijak, teduh, dan juga toleran. Bahkan waktu Gus Dur ini berpulang atau meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2009, yang ngelayat, Wak, banyak kali mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari rakyat kecil, tokoh agama, petani, pejabat, warga Tionghoa, pendeta, umat Konghucu, dan masih banyak lainnya. Dan yang bikin merinding adalah, kalian tahu nggak kalau di nisannya Gus Dur itu tertulis kalimat, di sini berbaring seorang pejuang kemanusiaan. Aduh. Oke, Wak, jadi itu tadi sedikit sejarah hidup dari seorang Gus Dur. Video udah lumayan panjang kan, tapi sebenarnya masih banyak lagi, Wak, hal-hal menarik dari perjalanan Gus Dur yang belum aku ceritakan di sini. Kalian boleh kali tambahin cerita yang kalian tahu tentang Gus Dur, atau mungkin ada informasi yang salah atau keliru, kalian boleh juga perbaiki di kolom komentar di bawah. Yang jelas selama nyimak kisah Gus Dur nih, Wak, di beberapa part tuh aku macam ngerasa dejavu tuh loh. Kalian tahu nggak kalau ada kalimat bijak yang bilang kayak gini ya, mereka yang tidak belajar dari sejarah akan dikutuk untuk mengulanginya lagi. Maksudnya sejarah itu akan terus berulang sampai kita bisa ngambil pelajaran dari sana gitu. Nah, kisah dari Gus Dur yang aku ceritakan tadi, Wak, kalian notice nggak kalau ada banyak sekali hal yang terulang lagi di zaman sekarang? Contohnya, sekarang kita sering temuin kepentingan golongan yang lebih diutamakan dari kepentingan rakyat kan? Pasti, sudah pasti. Terus ada juga pejabat yang ngelakuin banyak cara untuk bisa nambah kekuasaan kan? Dulu kayak gitu, sekarang ada nggak? Ada. Korupsi dulu ada, sekarang ada, makin banyak. Orang-orang berebut buat masuk DPR, ada juga sekarang? Ada. Terus orang-orang demo buat ngebubarin DPR, masih terjadi nggak sekarang? Masih dong. Dan masih banyak lagi yang terulang, Wak, di zaman sekarang. Miris ya. Padahal kisah Gus Dur ini kan terjadi di rentang 99 sampai 2001 kan. 25 tahun yang lalu kan. Sampai sekarang masih juga kita nemuin masalah yang sama, Wak, ya. Masalah itu pula lagi, dalangnya juga konon itu juga lagi. Healah. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen dibantu dada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.